Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode pengambilan keputusan dengan menggunakan metode TOPSIS ya. Sistem pengambilan keputusan untuk alternatif jumlah kecil dengan TOPSIS ya. Sama seperti kita pelajari sebelumnya, yaitu kita belajar tentang metode single additive weighting, kemudian ada weighted product ya. Sekarang kita belajar tentang TOPSIS ya. Dalam TOPSIS ini kita juga akan mengenal ada yang pertama ada alternatif ya, alternatif pengambilan keputusan, ada beberapa pilihan. Kemudian yang kedua nanti ada kriteria pengambilan keputusan. Dalam hal ini biasanya saya simpulkan dengan C, untuk alternatif itu saya simpulkan dengan A. Mungkin kalau kita lihat sekilas, TOPSIS ini hampir sama dengan kita menggunakan weighted product atau SAW, sorry, kita menggunakan SAW karena di dalam SAW kita juga menemukan proses normalisasi yang akan kita lakukan. Jadi secara garis besar bisa kita lihat di slide di sini ada 5 langkah yang akan kita lakukan, yaitu yang pertama itu adalah kita membuat matriks keputusan yang ternormalisasi. Nanti kita lambangkan dengan RIJ. Kemudian ada matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot, itu setelah kita kalikan dengan bobotnya kemudian menjadi YIJ. Kemudian yang ketiga, kita menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Dan yang keempat itu adalah kita menentukan jarak antar nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif maupun negatif. Dan yang terakhir adalah kita menentukan nilai preferensi yang akan kita pilih ya. Jadi ada beberapa step yang harus kita lakukan. Mungkin TOPSIS ini agak sedikit lebih panjang daripada kita belajar metode-metode sebelumnya. Namun seharusnya mau kita menggunakan metode apapun, mungkin seharusnya hasilnya mungkin hampir sama. Ya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan di sini saya ambil case ya, case yang sederhana. Mungkin Anda nanti bisa mengerjakan dengan kasus yang lain ya. Jadi di sini saya sudah ready, matriks sudah saya berikan dengan kasus seperti ini ya. Jadi suatu perusahaan di daerah istimewa Yogyakarta atau DIY ingin membangun sebuah gudang yang akan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan sementara hasil produksinya. Kemudian ada 3 lokasi yang menjadi alternatif pilihan, itu ada A1, kemudian A2, dan yang terakhir itu adalah A3. A1 itu adalah lokasi Ngemplak, A2 itu adalah Kalasan, A3 itu adalah Kota Gede. Nah, kemudian dari 3 alternatif pilihan lokasi untuk membangun sebuah gudang, maka kriteria yang menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan pembangunan sebuah lokasi gudang yang pertama itu adalah C1 ya, yaitu dengan jarak dengan pasar terdekat dengan satuan kilometer. Kemudian C2 kepadatan penduduk di sekitar lokasi. Kemudian yang C3 itu adalah jarak dengan pabriknya. Kemudian C4 itu adalah jarak dengan gudang yang sudah ada, dan yang terakhir itu adalah harga tanah untuk lokasi. Di mana nanti C1, C2, C3, C4 dan C5 itu Anda harus pertimbangkan mana kriteria yang meminimumkan biaya dan mana kriteria yang memaksimumkan keuntungan. Kalau kita lihat secara sekilas dan itu semua kriteria tersebut itu haruslah diputuskan dalam suatu atau oleh expert judgment dalam suatu pengambilan keputusan itu harus disepakati bersama. Apakah C1 itu merupakan kriteria minimum atau maksimum, begitu juga kriteria-kriteria yang lain. Dalam hal ini saya asumsikan bahwa C1 itu adalah jarak ya, jarak dengan pasar terdekat. Semakin dekat jarak pasar, maka di situ merupakan suatu keuntungan kita bisa membangun lokasi gudang. Jadi C1 itu saya asumsikan itu adalah kriteria minimum.
Kemudian yang C2, kepadatan penduduk semakin besar atau semakin padat penduduk di suatu lokasi, maka itu saya anggap itu memaksimumkan keuntungan ya. Berarti C2 itu adalah kriteria memaksimumkan keuntungan max. Yang C3, semakin dekat jaraknya dengan pabrik, maka itu semakin menguntungkan. Jadi di sini kita ambil kriteria yang minimum. C4, jarak dengan gudang yang sudah ada. Yang buat apa kalau misalkan jaraknya itu dekat terus kita pakai kriteria yang minimum ya. Kita pakai aja gudang yang sudah ada daripada kita membangun lagi. Sehingga C4 itu saya kategorikan max. Semakin jaraknya jauh dengan gudang yang sudah ada, maka itu saya anggap itu merupakan suatu keuntungan kita membangun sebuah gudang. Kemudian C5 itu harga tanah untuk lokasi, jelas. Kalau ini yang kita ambil adalah harga yang minimum. Setelah kita menentukan kriterianya, maka kita coba susun bagaimana sih model topsisnya. Nah, kita tahu di sini yang pertama goals-nya itu adalah kita akan melakukan pemilihan, mengambil keputusan dalam memilih lokasi gudang. Ada 5 kriteria, C1, C2, C3, C4, C5 yang barusan saya jelaskan. Kemudian alternatif pilihan dari kelima kriteria, kemudian disimpulkan ada 3 alternatif. Alternatif 1, alternatif 2 tadi Kalasan, dan alternatif 3 itu adalah Kota Gede. Yang pertama adalah kita harus tahu matriks yang diberikan atau matriks yang diisi oleh expert judgment bentuknya seperti apa. Nah, di sini saya sudah ready, saya berikan ya. Jadi kita nggak perlu kalau misalkan nanti kita belum memiliki ready matriksnya, maka kita harus melakukan pengisian sendiri. Kita harus mengukur sendiri biayanya, kita harus survei sendiri lokasinya, jaraknya, kepadatan penduduk. Kita harus mencari semua info tersebut sehingga nanti kita peroleh matriksnya. Cuma di sini saya sudah ready. Kemudian kalau kita sudah memiliki matriks ya, ini asumsi kalau misalkan Anda mentahan nanti, jadi Anda harus cari tahu sendiri berapa jumlah kebutuhan penduduk untuk setiap lokasi, harga tanahnya, dan seterusnya. Nah, dari yang sudah ada, bagaimana kita melakukan pengambilan keputusan? Nanti alternatif mana yang mau kita pilih? Langkah pertama adalah kita membuat matriks keputusan yang ternormalisasi. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita membuat RIJ, di mana XIJ itu adalah matriks awal tadi yang saya berikan. Kita bagi dengan akar dari jumlahan XIJ kuadrat. Ini kita kuadratkan. Kemudian kita jumlahkan dan kita akarkan. Kalau kita lihat di sini, sigma itu menyatakan jumlahan dari barisnya. Ya, jadi baris 11, 21, 31, 41 sampai dengan di sini karena A-nya ada 3, A itu kita anggap sebagai baris dan C itu kita anggap sebagai kolom, maka I-nya berjalan 1 sampai dengan M-nya 3. Jadi mulai 11, kemudian ada 21 dan ada 31. J-nya itu adalah kriteria, I-nya itu adalah alternatif. Nah, jadi yang jalan apa? Yang jalan itu nanti adalah barisnya. Jadi kita hitungnya itu per kolom. Oke. Ini di sini sudah saya siapkan Excel-nya ya. Jadi dari matriks awal itu tadi saya copy ke sini, kemudian ini saya singkat. Dan yang pertama harus kita lakukan adalah setiap sel kriteria itu adalah kita kuadratkan terlebih dahulu. Sesuai dengan rumus yang ada di slide tadi. Nah, ini kita kuadratkan masing-masing. Begitu juga untuk kriteria 2, kriteria 3, kriteria 4, dan kriteria 5. Setelah kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan di sini per kolom. Jadi ingat tadi yang saya bilang yang jalan itu adalah barisnya, yaitu alternatif. Kemudian di sini J-nya itu adalah kriteria. Ya, jadi untuk kriteria kita jumlahkan, kemudian kita akar. C2 juga begitu, kita jumlahkan, kita akar sampai dengan C5. Setelah itu kita akan memiliki nilai matriks ternormalisasi yang baru. Didapat dari mana? D4 ya. Jadi kalau D4 tadi matriks awal ini boleh, atau kita ngambil D10 juga boleh ya. Kita bagi dengan akarnya. Sesuai rumus ini kita bagi dengan akarnya.
Nah, untuk setiap kriteria. Jadi kalau C1 ya pembaginya itu ya ini. C2 pembaginya ini, C3 pembaginya ini, C4 pembaginya ini, C5 pembaginya ini. Jadi pembaginya itu adalah per kriteria. Nah, sekarang langkah pertama sudah selesai, yaitu kita mendapatkan matriks ternormalisasi. Langkah yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot. Kita dapatkan bobot dari mana? Kebetulan saya juga sudah ready, bobot sudah saya berikan. Kalau andai kata Anda tidak memiliki bobot, maka bobot itu diperoleh dari para pengambil keputusan, yaitu expert judgment. Dan tentu saja expert judgment nggak boleh satu, harus lebih dari satu. Paling tidak 3, 5, atau semakin banyak semakin baik. Ya. Jadi di sini, oke, kita tahu bahwa matriks YIJ, untuk matriks YIJ itu didapatkan dari bobot dikalikan dengan matriks ternormalisasi. Dan saya sudah ready berikan untuk bobotnya. Di sini untuk tingkat kepentingan sistem kriteria itu ada 1 sampai dengan 5, yaitu sangat rendah, di mana 1 itu merupakan nilainya sangat rendah dan 5 itu merupakan nilai sangat tinggi. Dan para pengambil keputusan expert judgment sesuai dengan kesepakatan, atau mungkin Anda survei sendiri-sendiri, Anda wawancara sendiri, kemudian hasilnya bisa Anda rata-rata, atau langsung boleh dari kesepakatan beberapa expert judgment, kemudian mereka menyepakati mengambil preferensi seperti apa. Jadi bobotnya untuk kriteria 1, kriteria itu yaitu jarak pasar terdekat itu merupakan diberikan berdasarkan kesepakatan paling tinggi ya. Kemudian kepadatan penduduk cukup. Kemudian jarak dari pabrik itu diberikan nilai 4 ya, tinggi. Kemudian jarak dengan gudang yang sudah ada juga tinggi, dan yang terakhir itu harga merupakan preferensi terendah kalau kita lihat dari bobot ya. Jadi nilai bobot ini nanti kita kalikan dengan matriks yang sudah ternormalisasi. Oke, ini sudah saya berikan ya. Ada 5, 3, 4, 4, 2, yaitu W, bobot dari expert judgment. Kemudian kita kalikan dengan masing-masing IJ. Ini kita kalikan 5 untuk kolom 1, kolom 2 kita kalikan 3, kolom 3 kita kalikan 4, kolom 4 kita kalikan 4, dan kolom 5 kita kalikan dengan 2. Hasilnya, matriks YIJ-nya seperti ini. Jadi YIJ W dikalikan dengan RIJ. Tadi sesuai dengan kesepakatan juga, nilai minimum maksimum itu juga ditentukan berdasarkan kesepakatan expert judgment ya. Jadi mereka anggap bahwa ini, saya asumsikan bahwa untuk jarak ya, tadi untuk C1 itu adalah jarak dengan pasar terdekat. Jarak dengan pasar terdekat itu semakin dekat itu semakin baik ya, semakin dekat itu semakin menguntungkan. Kemudian kepadatan penduduk semakin banyak semakin baik, dan sampai dengan C5 tadi biaya ya. Biaya tentu saja kalau semakin kecil ya semakin bagus lah. Nah, ketika kita sudah mendapatkan YIJ, yaitu matriks ternormalisasi yang sudah dikalikan dengan bobot, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah kita menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Caranya bagaimana? Kita tahu bahwa di sini untuk A+ ya, ada juga nilai A-. Solusi ideal negatif ditentukan dengan A-, dan solusi ideal positif itu ditentukan dengan A+, berdasarkan rating bobot ternormalisasi YIJ. Nah, kita bisa lihat di Excel saya ya, di mana untuk tadi ini untuk C1 ya, saya ganti aja biar tidak C2. Kemudian ini C3, C4, dan C5 ya. Jadi untuk Y+ ya, kita anggap bahwa dia sama dengan kriteria kesepakatan expert judgment yang awal, yaitu di mana untuk jarak kita ambil minimum tadi, kemudian biaya juga kita ambil minimum. Jadi Y+ di sini yang pertama, untuk kriteria pertama kita pakai minimum, C2 kita pakai maksimum sesuai dengan ini, C3 minimum, C4 maksimum, dan C5 itu adalah minimum.
Ini kita sebut dengan solusi ideal positif. Sedangkan Y- itu merupakan solusi ideal negatif. Loh, caranya bagaimana? Caranya adalah mencari solusi ideal negatif ini merupakan lawan dari solusi ideal positif. Kalau C1 tadi saya menyatakan minimum, maka otomatis kalau kita menggunakan solusi ideal negatif berarti lawannya. Kita pakai kriteria max. Begitu juga yang di sini, kita pakai maksimum, berarti yang di sini max ya, min, sorry. Yang di sini minimum ya, ini minimum berarti untuk solusi ideal negatif kita pakai max. Begitu seterusnya sampai dengan C5, berarti kita pakai max. Oke. Sudah ketemu solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Langkah berikutnya bagaimana? Ya, langkah berikutnya adalah kita tentukan ya. Jadi dari sini kita sudah menentukan ini ya, Y plus sama Y min-nya. Ini saya ganti ya, plus ini adalah amin. Oke. Kalau sudah, maka langkah berikutnya adalah kita menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif dengan rumus seperti ini ya. Jadi rumus ready sudah diberikan. Jadi untuk solusi ideal positifnya, maka DI plusnya itu didapatkan dari YI-nya dikurangi dengan YIJ, itu per sel masing-masing, kemudian kita kuadratkan dan dijumlahkan, dan yang terakhir kita akarkan. Nah ini, jadi YI plusnya itu tadi untuk maksimum, sedangkan DI min kita balik aja, jadi YIJ dikurangi dengan YI min, kemudian kita kuadratkan, kita jumlahkan, dan kita akarkan. Caranya seperti ini. Jadi untuk DI plus ya, tadi didapatkan dari Y plusnya, solusi positifnya di sini ada di D34, E34 sampai dengan H34. Oke. D34 dikurangi dengan perselnya. Perselnya itu ada di D27. Ya, YIJ tadi yang sudah kita kalikan dengan bobot. Perhatikan di sini, berarti YIJ itu adalah matriks ternormalisasi yang sudah kita kalikan dengan bobot. Oke. Jadi di sini Anda bisa lihat semuanya ya. Untuk D plus sama semuanya kita kuadratkan, jangan lupa. Karena yang kita cari itu adalah kita kuadratkan, kemudian kita jumlah, kemudian kita akarkan. Oke. Kalau sudah, masing-masing kita jumlahkan per baris ya, atau per alternatif. Kita jumlahkan, di sini ketemu, kemudian kita akarkan. Maka untuk D1 plus ketemu sekian, D2 plus ketemu sekian, dan D3 plus ketemu sekian. Sementara untuk solusi ideal negatif, untuk mencari jarak D-min-nya, caranya bagaimana? Sesuai dengan rumus tadi, jadi yang per sel kita kurangi dengan Y-min ya, Y-min. Jadi untuk per selnya itu dari bobot dikalikan matriks ternormalisasinya, kemudian dikurangi dengan solusi ideal negatif ya. Jadi kalau kita ini D27 ya. Jadi untuk masing-masing ini kita kurangi dengan aminnya tadi. Kita kuadratkan, caranya sama sampai dengan di sini. Kemudian kita jumlahkan per alternatif. Ya. Setelah itu kita akar. Maka ketemu D1 min-nya jaraknya sekian, D2 min dan D3 min. Oke. Kemudian yang terakhir baru kita menentukan nilai preferensi. Caranya gimana? Menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif V1, kalau di soal saya ada 3 alternatif, V1 sampai dengan V3, maka di sini diperoleh jadi D1 dibagi dengan D1 negatif ditambah dengan D1 positif. Oke. Ini ya, jadi untuk D1 yang negatif ya. Yang negatif dulu berarti di sini K43 dibagi dengan K43 negatif ditambah dengan yang positif. Ini juga begitu,
sama, V3 juga begitu. Dan kita ketahui preferensi dipilih merupakan nilai yang terbesar dari V-nya, preferensi yang terbesar. Kita lihat di sini yang paling besar itu adalah di V2 sebesar 0,7405 sekian. Kalau kita lihat dari soal di awal, maka pengambilan keputusan untuk soal ini ya, untuk pengambilan pemilihan lokasi untuk pembangunan sebuah gudang, maka dari kasus ini yang paling cocok itu adalah Kalasan di daerah istimewa Yogyakarta. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.